Assalamualaikum dok. Awalnya saya hipertensi 159/98. Lalu diberi obat amlodipin, tapi saat kontrol tensinya masih agak tinggi. Lalu dokter memberi kembali obat amlodipin tapi ditambah kaptopril. Setelah meminum kedua obat tersebut, saya sering buang air kecil dan sering berbusa. Bibir juga terasa sering kering. Apakah yang saya rasakan ini akibat dari kaptopril dok? Karena waktu obatnya hanya amlodipin, intensitas kencing normal dan tidak berbusa. Terima kasih dok. Waalaikumsalam. Jadi kalau untuk keluhan sering kencing dan juga kencing berbusa, saya tidak pernah menemukan laporan efek samping dari kaptopril maupun amlodipin yang menyebabkan manifestasi tersebut. Kalau mau dihubungkan sama komplikasi hipertensi ke ginjal, kencing berbusa itu kan biasanya penyebabnya adanya kebocoran protein dari ginjal yang disebut dengan protein uri. Justru dengan memberikan obat dari golongan ACE inhibitor yang belakangnya pril ya, kaptopril, lisinopril, ramipril dan sebagainya, teman-temannya itu bisa mencegah terjadinya protein uri atau mengurangi kebocoran protein dari ginjal. Jadi justru obat golongan kaptopril dan teman-temannya sering dokter-dokter pakai untuk menurunkan kebocoran protein dari ginjal. Jadi justru bukan malah dia bikin jadi kencingnya berbusa. Nah justru kalau kencing berbusa dan juga sering buang air kecil, coba periksa gula darahnya. Sering sekali pasien-pasien dengan hipertensi itu memiliki peningkatan resiko untuk juga terkena diabetes. Jadi kalau Anda sering sering kencing ya, lalu sering lapar, sering haus, coba cek gula darah puasanya atau HbA1c-nya untuk menyingkirkan kemungkinan terkena diabetes. Untuk mulut kering, justru yang saya tahu efek samping dari amlodipin yang bisa menyebabkan sensasi mulut kering. Nah, kalau kita bicara juga soal efek samping obat, efek samping amlodipin yang paling sering itu adalah bengkak ya, bengkak khususnya pada tungkai. Tapi efek samping bengkak tersebut dari penelitian justru untuk mengurangi kejadiannya adalah dikombinasi dengan golongan ACE inhibitor seperti kaptopril. Jadi sebenarnya langkah dokternya sudah sangat betul nih. Nah, cuman apakah mulut keringnya ini disebabkan karena amlodipin? Ya kalau mau dites ya coba amlodipin di stop. Tapi kalau amlodipinnya di stop tensinya jadi naik ya tentu harus di cover dengan obat hipertensi lain supaya tensi jangan tetap tinggi. Halo dok, 1 bulan lalu saya ke dokter dalam karena tensi saya 140/90. Pas di tensi di rumah sakit, tensi malah naik 150/100. Lalu saya diresepkan amlodipin dan juga bisoprolol. Tensi saya sudah lebih dari 1 bulan normal, bahkan cenderung turun di bawah 120/80. Cek gula dan fungsi ginjal juga baik. Apa harus terus dikonsumsi dok obatnya? Perlu dipahami bahwa hipertensi adalah penyakit kronik. Ya, yang namanya penyakit kronik artinya memang sudah terjadi perubahan pada tubuh yang tidak bisa dikembalikan ke normal. Dalam hal ini adalah kekakuan dari pembuluh darah sehingga tekanan dari pembuluh darahnya menjadi tinggi. Kalau untuk menata laksana hipertensi itu kita bagi dua ya, satu dari perubahan dari pola hidup menjadi pola hidup sehat, baik dari dietnya diperbaiki dan juga dari kebiasaan olahraga rutin. Yang satu lagi adalah dengan bantuan obat. Kapan pasien dengan hipertensi bisa lepas obat? Seringkali, jujur ya dari pengalaman pribadi, seringkali tidak bisa ya karena berubah pola hidup sehat itu tidak mudah dan tidak semua orang bisa melakukannya. Faktor yang kedua adalah seberapa tinggi tekanan darah waktu saat terdiagnosis hipertensi. Sebagai contoh begini, kalau misalnya pertama kali sudah hipertensinya derajat 2, di atas 160/100, misalnya 180/110 ya, itu seringkali dibutuhkan lebih dari satu obat. Nah, kalau misalnya dari awalnya sudah tinggi sekali, pengalaman saya itu agak susah pasiennya bisa tensi normal di bawah 140/90 tanpa bantuan obat satupun juga. Tapi kalau misalnya dia terdeteksi hipertensi, misalnya baru derajat 1, misalnya hanya 140/90, 150/90, dan dia gemuk, nggak pernah olahraga, misalnya merokok, dan dia bisa berubah kebiasaan pola hidupnya ya, menurunkan berat badan, stop rokok, olahraga rutin, mengurangi konsumsi asin-asin, mengontrol jam tidur, mengontrol stres, itu bisa saja yang hipertensi derajat 1, tanpa pakai obat, tekanan darahnya bisa normal. Ya, jadi dari penelitian memang lifestyle bisa menurunkan tekanan darah, tapi dalam batas tertentu. Kalau dari awal sudah tinggi sekali, ya biasanya tetap nggak bisa lepas obat sama sekali. Jadi kalau mau mengurangi obat, tetap diskusikan dengan dokter dan tetap evaluasi berkala. Jangan misalnya, oh tensi sudah bagus,
obat langsung stop total, habis itu tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah lagi. Wah, bahaya tuh kalau misalnya ternyata tensinya naik lagi, malah bisa menimbulkan risiko stroke dan juga serangan jantung. Dok, apakah obat amlodipin aman untuk ibu hamil? Karena hipertensi bagi ibu hamil kan juga berbahaya ya, Dok? Terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi obat golongan amlodipin itu termasuk dalam golongan kalsium antagonis. Dari penelitian, obat golongan kalsium antagonis memang dipakai untuk ibu hamil, tapi golongan yang lebih banyak diteliti adalah golongan nifedipin. Ya, jadi bukan amlodipin, nifedipin. Jadi kalau misalnya kita meresepkan obat hipertensi untuk ibu hamil dan kita pertimbangkan golongan kalsium antagonis, lebih terpilih untuk menggunakan obat nifedipin gitu ya. Untuk dosisnya nanti disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ada lagi obat hipertensi lain yang bisa diberikan untuk ibu hamil juga, misalnya golongan metildopa, lalu juga golongan beta blocker kalau misalnya masih tinggi hipertensinya, kalau dengan metildopa dan nifedipin masih tidak bisa terkontrol. Yang pasti yang tidak boleh adalah golongan ACE inhibitor yang belakangnya pril-pril ya, captopril, lisinopril, ramipril teman-temannya, dan juga golongan sartan ya, kandesartan, valsartan, itu golongan angiotensin reseptor blocker. Kenapa? Karena kalau diberikan dua golongan tersebut, ACE inhibitor dan juga ARB, resiko bisa mengganggu pembentukan ginjal dari si bayi ya, karena obatnya itu kan mengganggu hormon angiotensin dan itu diperlukan untuk perkembangan ginjal pada janin. Jadi yang kontraindikasi banget adalah dua golongan obat itu. Tapi kalau untuk kalsium antagonis, biasanya yang banyak sudah diteliti itu nifedipin, lalu juga bisa diberikan metildopa. Untuk dosis nanti biar dokternya aja yang mikirin. Konsultasi ya, kalau untuk hamil, kehamilan, berhubungan dengan keselamatan ibu dan bayi, jangan sembarangan minum obat. Dok, saya hipertensi. Tensi pernah 180. Mau tanya saya, Dok. Saya dikasih obat pagi captopril dan malamnya amlodipin 10 mg. Apakah kombinasi kedua obat itu aman? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kombinasi obat hipertensi sebenarnya itu sangat umum terjadi di dunia kedokteran. Saya pun juga rata-rata pasien saya jarang banget ya yang hanya bisa diberikan satu obat dan tensinya sudah terkontrol. Kenapa? Seringkali pasien mencari pertolongan dokter itu ketika tensinya sudah tinggi sekali atau sudah ada keluhan atau bahkan datang ke UGD sudah terjadi komplikasi nih, misalnya udah kejadian stroke atau serangan jantung, baru tahu ternyata hipertensi, tensinya juga tinggi sekali. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, memang dari semua panduan, termasuk panduan dari Indonesia ya, Asosiasi Hipertensi Dokter-Dokter, itu menyarankan kalau stadium 2 ke atas ya, derajat 2 ke atas, 160/100, apalagi sudah ada gejala dan apalagi ada komplikasi gitu ya, sangat diperbolehkan langsung diberikan kombinasi obat lebih dari 1, 2, atau bahkan 3 ya, karena seringkali hanya dengan satu obat tidak bisa mengontrol hipertensi, tidak bisa menurunkan tekanan darah sampai di bawah 140/90. Nah, sekarang untuk kombinasi obatnya ini juga tidak boleh dipakai dari golongan yang sama atau yang kerjanya mirip ya. Jadi hipertensi itu kan obatnya ada yang mengurangi volume pembuluh darah dengan cara bikin kencing-kencing obatnya atau kita sebut diuretik. Ada juga obat yang membuat otot polos dinding pembuluh darahnya itu lebih rileks, misalnya golongan kalsium antagonis, golongan beta blocker, atau golongan dari alpha blocker gitu ya, yang pokoknya mempengaruhi otot polos pembuluh darah, atau juga yang mempengaruhi hormon ya, misalnya hormon angiotensin yang bisa membuat terjadinya penyempitan pembuluh darah, vasokonstriksi. Jadi golongan obatnya biasanya seputar-seputar itu. Kalau kita kombinasi dua golongan obat yang cara kerjanya berbeda, misalnya pada kasus ini ya, di pertanyaannya captopril itu ACE inhibitor, amlodipin itu kalsium antagonis, itu cara kerjanya beda. Ya, yang satu bekerja di hormon angiotensin, yang satu dia sebagai antagonis kalsium, sehingga otot polos pembuluh darahnya lebih rileks. Jadi karena cara kerjanya beda, boleh dikombinasikan, dan biasanya kombinasi dua obat atau lebih yang cara kerjanya berbeda itu justru malah saling sinergis. Dan biasanya lebih bagus dibandingkan hanya pakai satu obat tapi dosisnya digedein. Maksudnya gimana? Misalnya gini, captopril dosis kecil dikombinasi dengan amlodipin dosis kecil, efek menurunkan tekanan darahnya lebih bagus dibandingkan misalnya pakai amlodipin saja tapi dosisnya gede. Dan tentu saja karena kita pakai sama-sama dosis lebih kecil, efek samping yang resiko muncul juga lebih jarang dibandingkan kita hanya satu obat dan dosisnya digedein. Itu kata penelitian. Jadi kalau saya sendiri pun dari pengalaman, saya lebih senang kalau pasien yang tensinya tinggi, mendingan saya kombinasi 2 obat atau mungkin 3 obat, mulai dari dosis kecil lalu dinaikkan bertahap. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum dok, saya wanita berusia 40 tahun,
Kreatinin saya 1,4. Apakah normal ya, Dok? Waalaikumsalam Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi usia 40 tahun dengan angka kreatinin 1,4, saya asumsikan ya rasnya pasti ras kita ya, bukan orang kulit hitam. Kalau dari penghitungan kalkulator eGFR alias Estimated Glomerular Filtration Rate atau bahasa gampangnya laju penyaringan ginjal gitu ya, didapatkan angkanya ibu tuh di sekitar 49 mili per menit per 1,73 meter persegi luas permukaan tubuh gitu ya. Nah itu maksudnya gimana? Kalau kita katakan fungsi ginjal normal sekali itu adalah angkanya di atas 90. Kalau misalnya kita katakan terjadi penyakit ginjal kronik ya atau chronic kidney disease, itu definisinya adalah dilakukan pengukuran eGFR tadi selama 3 bulan dan angkanya di bawah 60 terus-terusan. Nah, ini kan angkanya 49. Jadi kalau misalnya dilakukan serial udah di bawah 60 selama 3 bulan eGFR-nya misalnya kreatinnya selalu 1,4 atau bahkan mungkin naik 1,5, berarti Anda sudah masuk dalam kategori penyakit ginjal kronik karena dalam 3 bulan terakhir terjadi penurunan fungsi ginjal ya, angka eGFR-nya di bawah 60. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya sudah terjadi penyakit ginjal kronik? Nomor satu, kita cari faktor resikonya. Apa nih yang membuat kondisi ginjalnya terganggu sampai eGFR-nya di bawah 60? Apakah ada hipertensi? Apakah ada diabetes yang belum terkontrol, tensinya tinggi-tinggi terus? Adakah minum obat-obat sembarangan yang mungkin pemakaian jangka panjang bisa merusak ginjal, misalnya golongan anti nyeri, NSAID, ataupun antibiotik tertentu, gitu ya. Intinya kan jangan sembarangan minum obat. Kemudian apakah sering kurang minum ya atau pernah kena batu ginjal. Nah, kita cari tuh faktor-faktor resiko yang ada pada pasiennya. Kalau ada dan faktor-faktor resiko tersebut belum terkontrol, misalnya tensi masih tinggi, gula darah masih tinggi, ya berobat, diobatin yang betul ya, dikontrol, tensinya harus dibikin normal, gulanya dibikin normal. Kalau ada batu dilakukan tindakan supaya batunya hilang gitu ya, batu saluran kencing maupun ginjalnya. Dan berbagai hal lain yang memungkinkan terjadi gangguan perfusi ginjal atau aliran darah ke ginjal ya. Yang punya sakit jantung, jantungnya diobati supaya pompa jantungnya ke ginjalnya juga baik. Intinya banyak yang harus dikerjakan kalau pasien sudah didiagnosis penyakit ginjal kronik. Ada obat-obat yang bisa diberikan ya oleh dokter terkait dengan penurunan fungsi ginjalnya. Biasanya pasien menyebutnya vitamin ginjal gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah obat-obat untuk membantu mengatasi komplikasi yang mungkin muncul dari penyakit ginjal kronik. Misalnya kalau penyakit ginjal kroniknya makin berat, itu cenderung darah kita makin asam. Diberikan tablet basa ya untuk mengcounter asam tersebut, diberikan bikarbonat misalnya. Lalu bisa juga diberikan kalsium karbonat, dia sebagai pengikat fosfat, karena kalau fungsi ginjal makin menurun, kadar fosfat dalam darah meningkat, pasiennya bisa terjadi peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung pembuluh darah. Nah, kemudian juga misalnya diberikan asam folat karena itu bisa mengcounter homocysteine yang meningkat pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik dan sebagainya. Jadi vitamin-vitamin ginjal itu tujuannya bukan memperbaiki ya fungsi ginjal, tapi untuk mencegah komplikasi yang mungkin muncul dari penyakit ginjal kroniknya. Untuk memperbaiki fungsi ginjalnya gimana? Ya kalau misalnya memang ternyata masih ada kondisi akut, misalnya biasanya mungkin GFR-nya masih di 50-an. Kok ini periksa bulan ini turun nih ya ke 45. Nah, berarti kan ada penurunan cepat dari laju filtrasi ginjalnya. Nah, itu berarti ada sesuatu akut muncul dalam waktu cepat yang memperparah dengan cepat penurunan fungsi ginjal. Misalnya bulan-bulan lalu tensi stabil, bulan ini misalnya obat habis, terus tensinya tinggi, jadi 200, ginjalnya shock, kaget, fungsinya menurun cepat. Nah, kalau kasus-kasus kayak begitu, kalau misalnya diatasi dengan cepat, pencetusnya dikembalikan ke normal, kadang-kadang fungsi ginjalnya bisa balik lagi. Yang tadi turun ke 40-an, misalnya balik lagi ke 50-an. Jadi, kita kembalikan ke default semulanya ya. Semoga bisa dipahami dan semoga ginjalnya aman-aman aja ya. Nah, semoga pertanyaannya terjawab semua ya. Bagi Sobat Waras yang masih punya pertanyaan, silakan komen saja di video yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di video konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Salam sehat, salam waras.